Sultan Ibrahim bin Adham rahimahullah, 100–165 Hijriah, seorang ulama sufi kelahiran Balkah, sekarang Afghanistan. Ada yang menyebut beliau wafat tahun 160 Hijriah. Nama lengkap beliau Hazrat Sultan Ibrahim bin Adham bin Mansur al-Balhi al-Ijili Abu Ishaq. Beliau terlahir dari keluarga bangsawan Arab. Mulanya beliau adalah seorang raja di Balkah pada abad ke-7 Masehi. Kemudian meninggalkan kerajaannya dan memilih hidup zuhud. Kisah Ibrahim bin Adham adalah satu kisah yang cukup menonjol di masa awal kesufian. Kisah Syekh Ibrahim bin Adham dipukul oleh tentara. Fariduddin Attar dalam bukunya berjudul Tadkirat al-Aulia menyampaikan sejumlah kisah tentang karamah Ibrahim bin Adham. Salah satunya adalah kisah berikut ini. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham melakukan perjalanan di gurun. Di tengah jalan ia ditegur oleh seorang prajurit, "Siapakah engkau?" "Seorang pelayan," jawab Ibrahim bin Adham. "Manakah jalan menuju ke permukiman?" tanya prajurit itu lagi. Ibrahim menunjuk ke kuburan. "Engkau mengolok-olokku?" teriak prajurit itu lalu menyerang Ibrahim. Kepala Ibrahim pun terluka, dan darah menyembur keluar. Selanjutnya, prajurit itu mengikatkan tali ke leher Ibrahim dan menyeretnya. Orang-orang dari kota terdekat yang datang ke arah itu berhenti menyaksikan peristiwa tersebut. "Orang bodoh, beliau adalah Ibrahim bin Adham sahabat Allah," teriak mereka. Prajurit itu tersungkur di kaki Ibrahim dan memintanya untuk memaafkannya dan membebaskannya dari kesalahan yang telah dilakukannya. "Engkau mengatakan kepadaku bahwa engkau adalah seorang pelayan." Dia membela diri. "Siapa di sini yang bukan seorang pelayan?" Ibrahim menjawab. "Aku melukai kepalamu, dan engkau berdoa untukku," kata prajurit itu. "Aku berdoa agar engkau diberkahi atas caramu memperlakukanku," jawab Ibrahim. "Ganjaranku untuk caramu memperlakukanku adalah surga, dan aku tidak berharap ganjaranmu mesti neraka." "Mengapa engkau menunjuk ke kuburan ketika aku menanyakan jalan ke permukiman?" prajurit itu bertanya. "Karena setiap hari kuburan semakin ramai, dan kota semakin sepi," jawab Ibrahim. Kisah Ibrahim bin Adham yang bertobat karena burung gagak. Ibrahim bin Adham wafat 160 Hijriah, 777 Masehi, adalah salah satu ulama sufi yang dikenal zuhud. Kisah pertobatannya layak dijadikan hikmah dan iktibar bagi mereka yang jauh dari Allah Ta'ala. Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah Ibrahim bin Adham. Semoga Allah merahmatinya. Adapun sebab tobatnya adalah pada suatu hari dia keluar untuk berburu. Kemudian duduk di suatu tempat dan membuka alas untuk makan. Ketika Ibrahim hendak makan, datanglah seekor burung gagak mengambil sepotong roti dari alas dengan paruhnya lalu terbang ke udara. Ibrahim pun kagum melihat hal tersebut. Dia pun menaiki kudanya dan pergi membuntuti burung itu sambil melihatnya dari kejauhan. Ketika Ibrahim mendekat, ia melihat seorang laki-laki terikat tali yang kencang berbaring di atas punggungnya. Melihat itu, Ibrahim turun dari kudanya dan melepas ikatan laki-laki itu. Dia menanyakan keadaan laki-laki tersebut. Si lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang pedagang. Lalu para pencuri mengambil harta yang kubawa. Mereka menyakitiku, mengikatku, dan meninggalkanku. Di tempat ini,
Aku melewati 7 hari dalam keadaan seperti ini. Di tiap hari datanglah seekor burung gagak dengan membawa roti dan duduk di atas dadaku. Dia berikan roti dengan paruhnya dan meletakkannya di mulutku. Dan tidaklah Allah meninggalkanku kelaparan pada hari-hari tersebut. Mendengar itu, Ibrahim menaiki kudanya dan membawanya ke tempat yang dia duduki. Ibrahim bin Adam kemudian bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ia melepas bajunya yang mewah dan memakai baju sufi. Dia memerdekakan budaknya yang kecil. Dia wakafkan perkebunan serta harta bendanya. Dia ambil tongkat dengan tangannya dan menuju Mekah tanpa bekal dan kendaraan. Yang ada dalam dirinya hanyalah berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dia tidak memperhatikan bekal, dan dia tidak merasa kelaparan hingga sampai ke Ka'bah. Di depan Ka'bah dia mengucap syukur kepada Allah Ta'ala dan tak henti memujinya. Betapa beruntungnya mereka yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." At-Tolak, ayat 3. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya." Surat Hud, ayat 6. Disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seekor burung hijau di udara, dan Allah membuat ujung runcing di atas punggungnya dan ujung runcing di bawah perutnya. Lalu Allah menciptakan ikan paus di laut. Dia, paus, makan ikan dan daging ikan itu masuk di antara gigi-giginya. Daging ikan-ikan melukai dan menyakitinya. Kemudian ikan paus mengeluarkan kepalanya dari air dan membuka mulutnya. Lantas datanglah burung hijau tersebut. Dia masuk ke mulut ikan paus dan memakan daging ikan yang ada di antara gigi-giginya. Dua tombak burung itu seperti dua tiang di mulut ikan paus, sehingga dia, paus, tidak bisa mengunyah dan memakan burung itu. Maka ketika telah habis daging di antara gigi-giginya, burung itu terbang ke udara. Allah telah memberi rezekinya di antara gigi-gigi ikan paus, dan kembalilah ikan paus ke tempatnya. Dia istirahat sebab hal tersebut. Masing-masing dari keduanya menjadi sebab bagi yang lain. Allah tidak meninggalkan burung tanpa rezeki. Maka bagaimana Allah meninggalkan manusia tanpa rezeki? Subhanallah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.